hiburan tanah air kembali diguncang oleh kelanjutan perang dingin pasca perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda yang kini benar-benar meledak. Taruhannya tidak main-main, nasib dan hak asuh anak-anak mereka. Di tengah situasi yang kian memanas akibat aksi saling lapor ke KPAI hingga Komnas Perempuan, sebuah momen mengejutkan justru terjadi di balik layar. Tepat sebelum melangkahkan kaki ke Tanah Suci untuk ibadah umrah, Sarwenda kedapatan mempertemukan anak-anaknya dengan Ruben Onsu, pertemuan yang penuh tanda tanya. Apakah ini ketulusan demi sang buah hati, atau justru sekedar ketenangan sebelum badai hukum yang lebih besar menghantam? Sebab di luar momen tersebut, ego kedua belah pihak sudah sama-sama di ujung tanduk. Ruben merasa ruang geraknya dibatasi, sementara Sarwenda mengklaim dirinya yang lebih dulu mencari perlindungan hukum. Garis peperangan telah ditarik tegas. Bersiaplah, inilah 5 konflik panas di balik perang perebutan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwenda yang sukses menyita perhatian publik. Ruben Onsu secara resmi mendatangi dan mengadu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KAPAI. Langkah berani ini diambil bukan tanpa alasan kuat. Ruben merasa ruang gerak dan waktunya untuk melepas rindu dengan sang buah hati sengaja dihambat dan dibatasi ketat oleh pihak Sarwenda. Tak tahan terus-terusan dipisahkan dari darah dagingnya sendiri, Ruben akhirnya memilih jalur hukum demi menuntut keadilan dan memperjuangkan haknya sebagai seorang ayah kandung. Apakah Sarwenda akan tetap bungkam atau justru serangan balik yang lebih mematikan siap diluncurkan? Ya tadi udah ngobrol, udah berbicara. Ya pokoknya menceritakan semua. Apa aja pokok-pokoknya yang konsultasikan poin-poinnya? Ya anak aja. Poinnya di anak. Itu aja. Itu diantaranya. Ya, dari sedikit banyak itu diantaranya yang kami sampaikan, dan karena ini Komisi Perlindungan Anak tentu yang kita bahas tentang anak ya. Jadi semua hal-hal yang berkaitan dengan masalah anak, apa yang menjadi hak anak, apa yang menjadi pelanggaran terhadap hak anak itu kami sampaikan, dan kami berterima kasih kepada KPAI yang sudah menerima kehadiran kami untuk berkonsultasi dan juga untuk membuat pengaduan, dan diterima dengan baik oleh Ketua KPAI Mas Aris ya. Beliau jadi juga sudah diberikan masukan-masukan, diberikan arahan-arahan kira-kira bagaimana supaya proses ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan, dan yang paling diutamakan dalam penyelesaian proses ini adalah segala sesuatunya demi kepentingan anak. Satu statement aja kok, topik apa yang membuat Ya mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Mohon bantuan dan dukungannya. Secara mengejutkan, Sarwenda langsung melayangkan serangan balik yang bikin heboh. Chris Samsiu, kuasa hukumnya dengan lantang mengklaim bahwa pihaknya lah yang jauh lebih dulu melayangkan laporan resmi ke KAPAI sebelum Ruben Onsu datang mengadu. Pengakuan ini sontak membalikan semua narasi yang beredar. Sarwenda seolah ingin membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, melainkan sudah bergerak lebih cepat demi melindungi haknya sebagai seorang ibu. Kami sudah melakukan pengaduan juga di KPAI sebelum Bang Minola datang. Ya, surat kami di tanggal 21 sudah kami kirimkan. Lalu kami juga sudah melakukan pengaduan. Nanti kami juga akan audiensi. Masalah waktunya kami nggak bisa sampaikan. Sekali lagi kami sangat menanti penyelesaian masalah ini dengan baik-baik ya, dengan lembaga yang KPAI menurut tepat, pengadilan lembaga yang tepat, dan juga Komnas Perempuan lembaga yang tepat. Tak cukup hanya saling lapor di KPAI, Sarwenda secara mengejutkan tertangkap kamera menyambangi Komnas Perempuan. Langkah berani ini diambil bukan tanpa alasan. Ibu 3 anak ini sengaja datang untuk melakukan konsultasi mendalam demi membentengi dirinya dari tekanan psikologis yang kian berat. Diduga kuat, Sarwenda sedang mempersiapkan tameng hukum terkuat untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang perempuan sekaligus ibu kandung yang merasa terancam dalam konflik panas ini. Sorry banget. Nanti kita sampaikan ya. Dikit aja agenda kedatangan Komnas HAM mungkin ada apa? Kedatangan kami sederhana ya, bahwa Sarwenda adalah seorang perempuan, anak-anaknya juga seorang perempuan. Kami di sini berdiskusi, kami di sini mencari solusi. Kami tidak bermaksud apapun ya.
apalagi hal-hal yang negatif tidak ada. Kami di sini hanya berdiskusi dan mencari solusi. Ya, alhamdulillah diterima oleh komisioner dan mereka juga sangat mensupport Wendah sebagai seorang perempuan, dan apa yang sudah kami sampaikan itu adalah bentuk kejadian sebenarnya, kronologi sebenarnya apa yang terjadi dari awal Sarwendah menikah sampai akhir. Kami tidak mencari siapa salah siapa benar, kami hanya menggunakan hak kami, ya, bahwa di sini ada Komnas Perempuan, ya kami gunakan hak klien kami sebagai perempuan, tidak meminta dukungan tetapi hanya menyampaikan hak. Dukungan itu dapat dari apa yang dia sampaikan sebenar-benarnya. Jadi klien kami menyampaikan semua dengan sebenar-benarnya, dengan bukti yang ada, dan sekali lagi kami sangat apresiasi kepada Komnas Perempuan atas waktunya, dan kita tunggu saja, ya, kami berharap semua bisa selesai dengan baik-baik. Di balik kerasnya tabuhan genderan perang dan aksi saling lapor yang kian memanas, ternyata masih ada secercah kasih sayang yang tersisa demi masa depan sang buah hati. Publik sempat dibuat terhenyak ketika menyadari ada momen penuh haru yang terselip di tengah pekatnya konflik perebutan hak asuh anak. Tepat sebelum melangkahkan kaki ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah, Sarwendah kedapatan menunjukkan sikap yang luar biasa kooperatif. Tanpa ada ego yang menguasai, ia mengantarkan langsung anak-anaknya untuk bertemu dan memeluk erat sang ayah Ruben Onsu. Sebuah pemandangan yang seolah menjadi oase di tengah gersangnya perseteruan hukum mereka. Namun benarkah pertemuan manis ini adalah tanda-tanda perdamaian sejati? Atau justru ini adalah salam perpisahan sementara sebelum badai konflik yang jauh lebih besar kembali menghantam KPAI? Dadah sih, bye. Udah poin aja lu pakai aduh, iyalah. Iya pasti gitu, cuman kan ini dalam situasi yang ramai gitu, jadi kan intimate juga belum. Tapi alhamdulillah tetap disyukuri. Rasa bertemu dengan anak. Saya nggak usah terlalu dalam, udah itu dijawab aja. Apalagi tadi dikasih oleh-oleh juga ya? Iya, dikasih ya senang. Alhamdulillah aku bilang terima kasih. Tuh, dan terus ya pokoknya saya cuman serahkan semuanya yang saya lewati ini ya lewat dalam doa gitu. Bagaimana kita nggak ada yang pernah tahu setelah ini kita ke depannya bagaimana gitu. Ya pokoknya kalau Allah udah atur dan semuanya udah itu udah pasti jalan yang terbaik. Pasti kita pengen Bukan ekspresi. mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengar kan. Itu kan kalau nggak salah pas kebetulan aja waktunya, ya. Tapi di situ sebenarnya harusnya anak-anak lebih pulang lebih dulu, tapi ditunggu. Keinginan siapa ibunya lah, ibunya juga mau lah ketemuin anaknya dengan bapaknya. Siapa yang bilang nggak? Itu kan sebenarnya pihak-pihak yang menurut saya ada miskom aja, ya. Ini namanya demi anak siapa sih ya? Hak anak untuk bertemu dengan kedua orang tuanya itu hak mutlak lah, ya. Jadi dan juga nggak ada orang lain yang bisa menggantikan peran ayah ataupun peran ibu kandung, ya. Jadi udahlah, ya, ini anak-anak ini
sudah cukup dewasa, kami sangat menghindari pemberitaan terlalu banyak di media. Ya monggo kalau dari pihak Bang Minola silakan, saya akan tetap hanya akan bicara pada di saat-saat yang tepat seperti ini di Komnas Anak atau di KPAI ya. Tapi selebihnya saya mohon maaf rekan-rekan, bukan kami sombong, tapi kami sangat menjaga supaya berita ini tidak makin mengganggu nanti, bisa jadi mengganggu anak-anak ya. Itu aja. Nah, aktivitas Sarwenda sendiri seperti apa dengan adanya Tanya ke Sarwenda aja ya. Nggak mau ngomong kan tadi Bang? Tapi yang pasti Sarwenda baik-baik saja. Kemarin mau nanya kan nggak ngomong. Menurut saya harta yang paling berharga buat Sarwenda hanya satu, ya, anak-anak. Ya, jadi kalau pada teman-teman media pada bertanya tadi kerugian itu nggak ada artinya lah ya. Yang penting buat dia adalah semua anak. Ya, anaknya masih sayang dengan dia, masih bisa melihat dia tersenyum. Itu menjadi kebahagiaan buat Sarwenda dan buat anak-anaknya. Melihat perang ego yang kian meruncing dan tak kunjung menemui titik terang, lembaga negara akhirnya tidak bisa tinggal diam. Konflik panas perebutan hak asuh antara Ruben Onsu dan Sarwenda kini resmi memasuki babak baru yang krusial. Sadar bahwa masa depan dan mental anak-anak yang menjadi taruhan utama dalam aksi saling lapor ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI langsung mengambil langkah besar. KPAI secara resmi membuka pintu lebar-lebar dan menyatakan kesiapannya untuk turun tangan langsung menjadi mediator netral. Lembaga ini siap menjembatani jurang pemisah, peredam tensi tinggi, dan mencari jalan tengah demi satu tujuan utama, kepentingan terbaik bagi sang buah hati. Ya, tentu itu menjadi langkah-langkah setelah kami melihat mengasesmen apa yang kemudian tadi disampaikan di tahap pertama. Tentu ada di dalamnya adalah tusi KPAI melakukan mediasi, tapi tahapan-tahapannya harus kemudian kita cermati, kita melakukan asesmen dari berbagai pihak sehingga betul-betul kepentingan terbaik buat anak itu kemudian bisa kita gali dan mendapatkan jalan terbaik dari situasi yang ada.